Allah mohon izin untuk mewawancarai panjenengan kaitannya dengan penyelesaian kasus-kasus di WMA ETK di sekolah kita. Ini keputusan panjenengan yang berkaitan dengan dua kepentingan di sekolah yang benar. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Pak Pansu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau penistaan moral. Ya, baik, terima kasih Pak Untung. Jadi sebagai kepala sekolah pemerintah, saya sudah merasakan beberapa kali masalah pengambilan keputusan berdasarkan masalah yang terjadi di sekolah kita. Nah, untuk kaitannya dengan dilema etika itu yang Pak Untung sampaikan tadi, ketika kita membahas dilema etika, kita juga akan ingat akan istilah rujukan moral. Jadi ada memang masalah yang bisa kita identifikasi sebagai dilema etika, ada yang bisa kita identifikasi sebagai rujukan moral. Nah, ketika kita menghadapi masalah yang terkait dengan rujukan moral, menurut saya lebih mudah Pak, karena dalam rujukan moral itu dua nilai yang bertentangan, itu nilai benar dan salah. Tentu saja kita mengambil yang benar seperti itu. Namun ketika kita menghadapi persoalan dilema etika, itu memang membutuhkan suatu pemikiran yang saya agak harus matang, karena ini melibatkan dua nilai yang sama-sama benar. Nah, contoh kemarin mungkin kita sudah mengalami bersama di sekolah kita pada saat belum lama ini, berarti PPDB tahun ajaran baru kemarin, ya, yang masalah penerimaan siswa baru itu kan, alhamdulillah sekolah kita kan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Iya, karena kita mendapatkan jumlah siswa yang kata yang banyak. Jadi akhirnya kita mengambil kebijakan kelas paralel. Masalah dilema etika itu dimulai dari sini. Jadi ketika itu kita harus mengambil keputusan membagi dua kelas karena jumlah siswa yang banyak. Sementara masalah yang ada adalah sekolah kita belum memiliki ruang kelas paralel. Iya, masih itu ya. Nah, ketika itu saya mengambil kebijakan untuk salah satu kelas itu saya masukkan siang biar bisa semua kelas itu terakomodir di ruang kelas. Nah, yang saya putuskan dulu adalah kelas 2 itu dimasukkan siang, sementara kelas 1A dan 1B sebagai peserta didik baru itu pagi, karena mereka kalau salah satu kita masukkan siang maka akan mengganggu istilahnya mereka belum siap, karena mereka peralihan dari PAUD ke SD dan belum terbiasa dengan sistem seperti itu. Nah, tapi kemudian ketika wali murid kelas 2 kita panggil kemarin, ada pertentangan. Mereka juga tidak mau masuk siang karena pandangan mereka ini kepentingan siswa baru, maka yang kebijakan itu harusnya dilakukan di siswa baru. Nah, persoalan muncul di sini. Kita sebagai sekolah harus mengakomodir antara kepentingan siswa baru ini yang kelas 1 dengan kepentingan siswa yang lainnya. Nah, mereka punya hak yang sama. Nah, dilema etika muncul ketika menurut saya ada dua nilai yang bertentangan di sini, ada nilai kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil di sini adalah siswa kelas 1 baru, kemudian kelompok besar itu adalah siswa sekolah secara keseluruhan. Jadi ada dua kepentingan yang bertentangan di sini, dan masing-masing menurut saya harus punya pandangan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya kemarin saya putuskan untuk
mengambil opsi B, plan B, rencana B. Jadi akhirnya seperti yang Pak Untung ketahui, akhirnya kita mengambil kebijakan untuk memanfaatkan ruang musola. Di sini pun sebetulnya muncul dilema etika yang kedua. Musola itu adalah ruang ibadah untuk semua siswa. Nah, terpaksa kita gunakan untuk ruang kelas. Itu sebenarnya ada pertentangan kepentingan juga di situ. Namun alhamdulillah rencana yang B itu bisa diterima oleh semua pihak. Nah, itu. Nah, dan saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang ketika ada masalah seperti ini, seperti itu kita betul-betul berdiskusi bersama, kompak, akhirnya kolaborasinya berjalan, akhirnya menemukan sebuah solusi yang bisa diterima oleh semua orang. Seperti itu, Pak. Bagus sekali ini obrolan kita ya, Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk Pak? Kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi yang kita laksanakan tentu saja semua keputusan itu tidak saya ambil berdasarkan pertimbangan saya pribadi, namun saya tentu saja melibatkan semua warga sekolah, karena saya yakin ketika kita berdiskusi itu akan muncul ide inovasi, banyak inovasi yang nantinya keputusannya mesti menjadi keputusan yang terbaik. Iya, seperti itu. Jadi intinya kerjasama antar warga sekolah. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini, Pak? Untuk prosedur ketika menghadapi sebuah permasalahan, tentu saja yang pertama saya akan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian saya akan mencari fakta-fakta di lapangan seperti apa. Kemudian saya juga akan melihat siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Kemudian akan saya uji juga nilai benar salahnya. Saya uji juga nilai benar dan benarnya, kan seperti itu. Nah, setelah itu baru saya akan mengambil sebuah keputusan, tentu saja melalui diskusi juga dengan teman-teman. Nah, setelah keputusan diambil pun saya akan tidak langsung akan saya terapkan, tapi akan saya tingkatkan dulu, saya analisis apakah keputusan itu sudah betul-betul tepat. Jangan sampai keputusan itu nanti di tengah jalan menimbulkan masalah baru. Nah, maka biasanya saya seperti itu. Keputusannya betul-betul saya pikirkan masing-masing dia. Ini Pak, selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang jenengan anggap efektif. Jadi selama ini ketika menghadapi dilema etika itu mungkin manusiawi ketika kita, kalau saya juga mengalami sendiri itu sempat kadang ragu bahwa ini benar atau tidak keputusan yang akan saya ambil sudah tepat ya. Maka jadi berulang kali saya katakan pendapat dari rekan-rekan itu sangat perlu, karena bisa saja suatu masalah itu mereka lebih paham. Artinya ketika permasalahan itu misalnya dilema etika itu terjadi di dalam kelas, maka saya butuh sekali masukan dari rekan-rekan guru kelas. Ketika itu menyangkut sebuah kebijakan, saya yakin misalnya Pak Amu di sini guru senior sudah lama. Saya yakin bahwa Pak Amu sudah lebih mengenal lingkungan sekolah ini, maka saran masukan sebagai guru saya lakukan dari mana-mana. Seperti itu, Pak. Terus ini Pak, apakah Anda memiliki sebuah
tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah schedule untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan? Jadi seperti ini, masalah dilema etika itu kita melihat tergantung dari masalahnya. Masalah yang tadi saya sampaikan, yang PPDB tidak mungkin saya selesaikan langsung saat itu juga, karena itu pemikirannya matang, butuh diskusi yang panjang, dilakukan juga untuk pertimbangan juga antara kepentingan-kepentingan yang berbenturan, antara nilai-nilai kebajikan yang bertentangan itu juga kita pertimbangkan. Jadi lebih sering saya tidak langsung menyelesaikan, walaupun ada mungkin masalah-masalah kecil yang menurut saya harus responnya langsung ketika itu juga mungkin ada, tapi kebanyakan saya sampaikan tadi lewat pemikiran panjang dan diskusi biasanya, dan itu tidak tidak terjadwal. Artinya seperti ini, ketika masalah terjadi ya kita melihat situasi saja, kapan akan kita istilahnya kita rembuk seperti itu ya. Jadwal itu muncul spontanitas setelah masalah itu. Ini ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya. Ada seperti itu tadi. Jadi istilahnya kalau dalam dilema etika itu ada 9 angka. Oh iya. 9 angka yang ya kita harus lakukan. Iya. Oke Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Selama yang sudah saya jalani di sini, faktor pendukung, faktor utama ya itu kerjasama tim kita. Termasuk dengan juga sudah banyak memberikan masukan dari guru-guru senior, bahkan dari rekan-rekan kita yang masih muda-muda itu ternyata juga ide-idenya luar biasa, dan itu menjadi menurut saya menjadi faktor pendukung dalam menghadapi berbagai masalah yang kita ada selama ini. Untuk kemajuan sekolah itu muaranya ke situ. Kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang Anda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pembelajaran yang namanya masalah yang kita hadapi, satu masalah, dua masalah, tiga masalah, segi positifnya adalah kita semakin dewasa dalam menghadapi berbagai masalah. Yang bisa saya ambil dari permasalahan berbagai masalah ketika yang sudah saya hadapi beberapa di sekolah ini itu jadi kita menghadapi masalah itu istilahnya jangan berusaha mengambil keputusan betul-betul kita pikirkan matang-matang. Tujuan akhir dari penyelesaian sebuah permasalahan adalah solusinya itu agar bisa diterima oleh semua pihak. Nah itu yang menjadi fokus kita harusnya. Ketika solusi bisa diterima semua pihak, maka masalah itu selesai, betul-betul selesai. Jangan sampai sudah disepakati solusinya, tapi salah satu pihak masih ada yang mengganti hati. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan di sekolah itu jangan misalkan saya sebagai kepala sekolah jangan sampai berpikir saya bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Nah itu nanti menurut saya akan suatu saat suatu saat akan blunder, suatu saat akan menimbulkan masalah baru justru. Maka sekali lagi saran masukan dari teman-teman dan diskusi kolaborasi antar seluruh warga dan elemen sekolah itu bisa dengan baik, itu terutama. Terima kasih Pak obrolannya atas waktunya panjenengan yang mau saya wawancarai tentang
dilema etika ini Pak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sekolah kita maju sesuai visi misi yang kita susun bersama. Amin, amin ya. Saya mau melakukan aktivitas saya sebagai guru Pak nanti setelah ini. Mohon izin langsung. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, terima kasih Pak. Maaf. Semoga sukses. Iya. Terima Sukses. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Lastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, gimana? Oh. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, ini kaitannya dengan tugas CGP saya Ya, tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, ya, yaitu pengambilan keputusan seorang pemimpin. ya. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu berapa menit untuk kita wawancara? Ya bisa, insya Allah siap Pak. Oke, kalau begitu mohon izin Bu, Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama Ibu. ya boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya tentunya berkoordinasi dengan guru saya untuk melihat kasus tersebut. Siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu musyawarah tentunya untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama selama ini Pak. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Selanjutnya Bu, Iya. bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Iya. sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin, Pak, untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, tetapi saya tetap harus berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Oh, seperti itu. Tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang, seperti itu, Pak. Untuk kepentingan bersama itu. Iya, untuk kepentingan bersama tentunya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, selanjutnya Bu, pertanyaan ketiga. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Nah, tentunya sebelum mengambil keputusan itu dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta, data, pemanggilan yang bersangkutan, berkoordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama, baik itu staf, guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi itu apa, seperti itu Pak. Pertanyaan selanjutnya Bu, Ya. hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Nah, tentunya hal-hal yang menurut saya efektif bahwa pengambilan keputusan itu saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain. Nah, biar melihat kebenaran yang ada itu benar atau bagaimana, saya tentunya harus melakukan koordinasi dengan guru-guru yang lainnya. Pertanyaan kelima itu, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada
kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan saya dalam pengambil keputusan itu terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak pejabat, Pak. Biasalah kalau di sekolah kan tentunya ada anak pejabat yang sehingga ke depannya itu memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait. Sangat berpengaruh ya Bu? Sangat berpengaruh sekali dengan turut campurnya pihak-pihak lain seperti ada LSM, pengacara itu biasa selalu memonitor hal-hal yang terjadi di sekolah. Iya. Selanjutnya Bu, Ya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau apa ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Maksudnya seperti ini, Ya. bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Nah, begini Pak, karena kasus itu munculnya tentunya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika ini. Ya, tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat, sehingga memerlukan penanganan, bantuan, ya kita harus melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu dengan meninjau fakta, data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, dan lalu berkoordinasi dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik itu apa, yang tentunya berpihak kepada murid kita. Ada step-stepnya Bu ya? Iya, ada step-stepnya, tidak langsung kita mengambil keputusan sendiri itu tidak bisa Pak. Karena untuk kebaikan bersama. Kebaikan bersama ya, tentunya kebaikan sekolah. Yang penting itu ya harus berpihak pada murid Pak. Tidak boleh merugikan peserta didik dalam mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-7 Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor-faktor yang selama ini mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah tentunya berkoordinasi yang baik dengan tim seperti staf, guru, komite, wali murid, serta kita harus tetap berpegang pada peraturan yang berlaku atau yang sudah disepakati bersama. Kuncinya peraturan tadi Bu ya? Iya, kita harus berpegang teguh dengan peraturan itu dan koordinasi. Tanpa koordinasi yang baik kita tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Baik Ibu, yang terakhir nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, Ya. pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah tentunya dalam pengambil keputusan itu pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik kepada semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil itu sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak pada murid. Putusan yang kita ambil harus benar-benar berpihak pada murid, tidak boleh merugikan murid, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu atas waktunya, atas pengetahuannya yang sangat istimewa ini Bu ya. Ya. Yang sudah Ibu sampaikan kepada saya dalam wawancara ini. Ya, sama-sama Pak.
Semoga Bapak sukses karena sudah sampai modul 3.1 ya Pak. Nggih. Ya sebentar lagi akan menyelesaikan tugas-tugas CGP-nya. Semoga lancar, sukses ke depannya, dan tentunya berguna bagi Bapak sendiri dan sekolah Bapak. Nggih, terima kasih. Ya. Ah.